Halo semua, kali ini kita akan membahas materi baru lagi, yaitu bruto, tara, dan neto. Nah, apa sih bruto, tara, dan neto? Bruto, biasanya kalian kalau di produk-produk gitu ya, biasanya kalian melihat ada tulisan neto, ya kan? Neto itu artinya berat bersih, sedangkan bruto adalah berat kotor. Tara itu adalah selisih antara bruto dan neto. Ini di sini ada gambar karung ya. Perhatikan di sini. Ada gambar karung beras. Karung beras ya. Mungkin ini karung beras ya. Karung aja. Isinya misalkan ini isinya beras. Nah, karung ini misalkan beratnya 50 kg. Semua setelah karungnya ditimbang dengan isinya itu 50 kg. Yang dinamakan bruto itu ini. Berat bungkusnya, berat karungnya ditambah berat isinya. Itu 50 kg. Itu namanya berat kotor. Kalau berat bersih berarti cuma isinya saja. Ini ya, paling enaknya isinya saja. Isi saja itu neto. Isi plus bungkus itu sama dengan bruto. Kemudian tara itu adalah bungkusnya saja. Bungkus itu tara. Gampangnya gitu. Nah, saya ulangi, isi saja itu namanya neto. Kalau isi dengan bungkusnya, berat isi dan berat bungkusnya itu namanya bruto. Kalau tara itu adalah bungkusnya saja. Paham ya? Oke. Dari sini kita lanjut ke penjelasannya. Sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya 100 kg. Nih, ada karung beratnya 100 kg. Jika berat karungnya 0,2 kg, berat karungnya ini 0,2 kg ya. Berapa berat berasnya saja? Yang diminta berat berasnya saja. Berarti 100 dikurangi 0,2. 0,20 sama 0,2 itu sama ya. Ini 0,2 sama 0,20 itu sama aja. Hasilnya 99,80. Jangan bilang kalian belum bisa menghitung koma-koma. Ini adalah pelajaran SD, harusnya kalian sudah bisa karena kalian udah kelas 7 ya. Berarti di sini 100. Saya contohkan lagi ya, 100 dikurangi 0,2 berarti 0,2. Caranya seperti itu. Kemudian dikurangkan. Ini artinya 100 itu 100,0. Anggap 100,0 ya. Kemudian pakai pengurangan biasa sampai di sini ya. Berarti ini 10 dikurangi 2 8, sisanya berapa? 9. Sisanya 9. Komanya turun. Gitu ya. Hasilnya 99,8 atau 99,80. Caranya seperti itu. Tapi biasanya ini contoh soal yang mudah ya. Biasanya taranya itu tidak dalam bentuk, misalkan di sini kan satuannya kilogram ya. Nanti taranya nggak kilogram lagi, misalkan taranya itu dalam bentuk gram misalkan. Berarti kalian harus merubah. Kalau sudah dikurangkan seperti ini, satuannya harus sama. Kilogram dengan kilogram baru boleh dikurangkan. Kalau kilogram dengan gram nggak boleh, harus disamakan dulu baru dikurangkan. Ya. Oke, di sini kalian harus bisa membedakan satuan yang sama dengan satuan yang berbeda. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini sebelum materi kelas selanjutnya ya, berat karungnya aja itu tara. Berat berasnya itu namanya neto. Berat karung dan beras itu namanya bruto. Oke, sehingga didapatkan rumus seperti ini ya. Neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Oke. Kemudian dapat rumus lagi tara. Nah, ini kita menuju ke prosentase. Kalau kemarin kalian sudah belajar prosentase untung, prosentase rugi ya. Sekarang kita belajar prosentase, ada prosentase tara sama prosentase neto. Nah, sama kalau di sini prosentase tara itu, coba kita geser dulu.
Kalian boleh screenshot nanti ya rumus-rumusnya. Prosentase tara saya singkat dengan prosentase tara PT. PT itu sama dengan, nah, tara dibagi dengan bruto. Nah, sekarang penyebutnya harus bruto ya. Bruto itu tadi apa namanya, berat kotor. Dikalikan dengan 100%. Kemudian prosentase apa lagi yang ada? Prosentase neto, PN. Sama dengan neto dibagi dengan bruto dikali dengan 100%. Nah, ini rumusnya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana prosentase dan mana yang bukan prosentase. Jadi tara dengan prosentase tara itu berbeda. Prosentase neto dengan neto juga berbeda. Di sini tidak ada yang namanya prosentase bruto ya. Ini tidak ada. Yang ada hanya prosentase tara dan prosentase neto. Oke, diingat-ingat di situ ya. Coba di sini misalkan ke contoh yang tadi ini ya, 0,2 kg dengan yang tadi kan 100 kg, kemudian berat karungnya 0,2. Nah, di sini coba kita mencari prosentase taranya dari sini. Nah, kita tahu tadi taranya berapa? Taranya itu 0,2 dibagi dengan bruto. Brutonya tadi berapa? 100 kg. Kalian kalikan dengan 100%. Nah, kalau seperti ini mudah banget ya. Kalian tinggal coret-coret yang ini, berarti sisanya berapa? Tinggal berapa? 0,2 sama persen. 0,2%. Ini kebetulan mudah sekali jawabannya ya. Kemudian misalkan kita mencari prosentase neto dari contoh soal yang tadi. Netonya berarti berapa? Netonya udah diketahui 99,8. Berarti 99,8 kalian bagi dengan bruto, brutonya 100, kalian kalikan dengan 100%. Ini juga sama. Yang memudahkan di sini karena brutonya 100 sama-sama 100 bisa dicoret ya. Berarti 99,8 dikalikan persennya, kan tinggal persennya aja. Berarti jawabannya adalah 99,8%. Seperti itu. Mudah sekali ya untuk menghitung prosentase dari tara sama prosentase neto. Oke, di sini ada rumus lagi. Berarti untuk mencari tara, misalkan jika diketahui prosentase tara dan bruto, sedangkan kalian disuruh mencari taranya, berarti rumusnya ini. Tara sama dengan prosentase tara dikalikan bruto. Begitu juga untuk mencari neto. Nah, berarti di sini ditulis juga ya di sini tara atau T gitu aja ya, biar singkat ya. T sama dengan prosentase tara dikali bruto. Ini juga rumus. Kemudian neto juga sama rumusnya. PN berarti prosentase netonya kalian kalikan dengan bruto. Seperti itu. Kemudian tadi sudah diketahui bahwa tara itu rumusnya apa? Tara itu adalah bruto dikurangi neto. Untuk mencari taranya, berat dari bungkusnya itu berarti berat kotornya atau bruto dikurangi dengan neto. Ini boleh dibolak-balik ya. Misalkan di sini bruto sama dengan neto ditambah tara. Itu boleh ya. Kemudian misalkan di sini neto sekarang. Neto berarti bruto dikurangi tara. Oke, di sini udah dapat banyak rumus ya, kalian bisa mencatatnya. Nah, ini dari prosentase tara. Oke, di sini saya kotakin dulu. Oke, ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa follow sosial media kita lainnya.